Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara sosialisasi program JPPN tahun 2026 yang diadakan secara online melalui Zoom pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum DPN Jaringan Petani Persatuan Nusantara JPPN Bapak Hasrat Tanjung SP. Lalu yang terhormat moderator kita pada malam hari ini Bapak Insinyur Santi Amer Silalahi SH. Yang terhormat Direktur Operasional Tanimat Nusantara Bapak Irfan Ritonga SE. Yang kami hormati pula tamu undangan serta pelopor JPPN yang hadir pada malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah darinya kita semua bisa berada di sini dalam rangka acara sosialisasi program JPPN 2026. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Keisha, selaku Master of Ceremony pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Lalu acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan oleh Ketua Umum DPN Jaringan Petani Persatuan Nusantara, Bapak Hasrat Tanjung SP. Acara yang keempat, pemaparan materi oleh Ketua Umum DPN JPPN, yaitu Bapak Hasrat Tanjung SP. Lalu acara yang terakhir, yaitu penutup serta dokumentasi. Hadirin yang kami hormati, masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama baca Al-Quran, Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada operator dipersilahkan. Coba kita
sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan oleh Ketua Umum DPN Jaringan Petani Persada Nusantara kepada Bapak Hasrat Tanjung SP, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih pada malam hari ini dari Provinsi Lampung hadir untuk menyampaikan rencana program JPPN tahun 2026 tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada malam hari ini agenda yang tertunda ini bisa kita selenggarakan pada malam ini dalam hal menyikapi program tahun 2026. Yang pertama, kita JPPN sudah melakukan silaturahmi sekaligus koordinasi kepada staf ahli, staf khusus, saya ralat, staf khusus kebijakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu Bapak Sam Herodian, yang beliau ditunjuk sebagai staf khusus. Ada beberapa yang perlu kita sampaikan di ruang ini, di dalam rapat ini, bahwa JPPN akan bersinergi dengan program di tahun 2026. Adapun program itu diantaranya di sektor tanaman pangan, baik itu padi, baik itu jagung, kemudian di sektor perkebunan, baik itu kelapa dalam, baik itu tebu, dan banyak lagi item-itemnya. Dan kemudian di hortikultura, baik itu pisang dan banyak jenis lainnya. Dan alhamdulillah Pak Sam Herodian memberikan dukungan kepada JPPN untuk bisa mendorong terserapnya anggaran di Kementerian Pertanian. Dan alhamdulillah anggaran sangat luar biasa yang diperuntukkan nanti kepada kelompok tani penerima manfaat. Nah, tentu dengan hadirnya JPPN harus mendorong kesuksesan program ini lewat pelopor JPPN.
Mungkin bisa disampaikan Pak Ali materi saya. Oke. Sosialisasi program JPPN 2026 temanya adalah membangun ekosistem integrasi jagung dengan kelapa dalam bersama pelopor JPPN. Oke. Berikutnya Pak Ali. Program ini nanti kita peruntukkan sasaran programnya kepada calon petani yang terhimpun dalam kepeloporan JPPN. Jadi nanti kita dorong calon atau pelopor JPPN untuk bisa menjadi leader sehingga program ini bisa terlaksana di daerahnya. Berikutnya Pak Ali. Pelopor JPPN adalah petani berpengalaman, kalau kita bicara jagung, minimal 3 tahun, organisatoris, dan mempunyai media Facebook. Dan nanti dengan hadirnya pelopor ini akan dibimbing menjadi petani dan di hamparan kecamatan. Berikutnya, Pak Ali. Tujuan kepeloporan JPPN membangun ekosistem bisnis pertanian, hamparan kecamatan, sistem sharing profit. Ya Pak Ali. Ini ada 4 kategori calon pelopor JPPN, yaitu yang sudah melakukan konkal dan mengisi biodata. Yang kedua, pelopor yang sudah belanja di Tanimat minimal 10 kilo, dan nanti kita akan membimbing calon pelopor muda di dalam nanti di grup master JPPN. Jadi grup master JPPN ini adalah orang yang berpengalaman, yang sudah kepakarannya di bidang pertanian, maka kita sebut adalah master JPPN. Ini ada 5 orang yang memang berpengalaman, ada Pak Kentok, ada Pak Anwar, dan ada 3 lagi timnya. Dan ini nanti akan membimbing calon pelopor kita sehingga menghasilkan leader-leader petani, pelopor yang ada di kecamatan. Berikutnya pelopor madya, pelopor muda yang mencapai hamparan 25 hektar atau 500 kg. Yang kedua, kita buka akses dalam artian pasca panen, sehingga pelopor itu mengkonsolidasikan potensi panen. Kita buka aksesnya, ya, kita buka aksesnya, baik itu kerjasama dengan Bulog maupun perusahaan pakan ternak. Dan berikutnya nanti akan kita dorong programnya adalah KUR jagung untuk memperkuat permodalan di ekosistem yang dibangun oleh pelopor madya. Dan yang puncak pertama, pelopor madya yang mencapai hamparan 50 hektar. Dan ini nanti jauh lebih banyak lagi yang akan kita dorong untuk mendapatkan akses dan program. Jadi orang-orang yang peduli terhadap berkembangnya organisasi JPPN itu ada di tangan pelopor. Berikutnya.
Program JPPN 2026, program integrasi jagung dengan kelapa dalam dan hilirisasi. Jadi kemarin kita menghadap Pak Staf Khusus, kita mendorong program jagung sekaligus program jagung itu bisa berintegrasi. Contohnya dia punya lahan kosong, dia kepingin menanam kelapa dalam, kita support kelapanya itu dari Kementerian Pertanian, tapi dia juga kita dorong untuk menanam jagung. Nah, jadi sambil menunggu kelapa, dia punya waktu untuk menanam jagung. Dan kemarin kita sudah sampaikan ada beberapa permasalahan di tingkat pelopor. Yang pertama adalah mekanisasi, dan yang kedua adalah hilirisasi. Jadi mekanisasi yang dimaksud adalah baik itu di dalam pengolahan, pratanam, maupun dia pasca panen. Jadi kalau dia pasca panen itu adalah mesin perontok jagung, kemudian kalau dia pratanam itu adalah traktor. Dan alhamdulillah kita disambut baik oleh Pak Staf Khusus, akan disupport, tapi tentu ini hanya kita dorong kepada pelopor JPPN saja, yaitu pelopor madya dan pelopor utama. Berikutnya, program pengembangan kawasan. Jadi, Bapak Staf Khusus kemarin, bagaimana pasar didorong juga kawasan horti, perkebunan, tanaman pangan, dan peternakan. Jadi, dua item ini kita prioritaskan kepada pelopor kita yang hari ini ada 9 orang, ya, yang saya anggap sudah mumpuni untuk menjadi leader nanti program di tahun 2026. Berikutnya. Oke. Untuk program yang pemerintah, kita melakukan pendekatan, ada pelopor kita di Kabupaten Kota Bumi, Lampung, dan saya lihat ekspektasi beliau dalam kepeloporan sangat luar biasa. Dia sering memberikan edukasi. Nah, tentu sebagai penghargaan kita akan dorong leader ini nanti dengan kepala daerah. Besok saya sudah janjian, salah satunya di Kota Bumi dengan Bapak Bupati, dan ada pelopor kita di sana, Pak Arifin, dan nanti mendampingin saya untuk saya perkenalkan dengan Bapak Bupati, bagaimana mendorong program-program yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Nah, untuk bisa mendapatkan program itu, kita harus mempersiapkan yang namanya CPCL, mengusulkan CPCL. Jadi, setiap program yang dari pemerintah itu harus ada pengajuan calon petani, calon lahan sebagai penerima manfaat bantuan, itu ditandatangani oleh kepala dinas terkait dan disetujui oleh kepala daerah kabupaten. Minimal itu 500 hektar per kabupaten. Jadi nanti tinggal dikonsolidasikan oleh pelopor bagaimana hamparan 500 hektar itu nanti bisa kita melakukan diskusi dengan kepala dinas untuk mempersiapkan pengusulan CPCL, dan tugas JPPN mengawal CPCL itu di pusat sehingga nanti masuk daftar untuk bantuan 2026 dan nanti akan diakseskan oleh pelopor yang ada di kabupaten setempat. Berikutnya Pak Ali. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan di dalam rapat ini. Yang perlu disampaikan bahwa pelopor itu adalah leader,
Teorinya tumbuh kembang kaya bersama-sama. Untuk mencapai itu harus solid, terukur, dan berhasil. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Nanti bisa dipandu oleh Pak Santi Amir diskusi lanjutannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Kesia lanjut? Ya Pak, lanjut Pak. Silakan untuk acara sesi selanjutnya yaitu akan saya serahkan kepada moderator kita, Bapak Insinyur Bapak Sandi Amer Sialahi. Dipersilakan Bapak. Baik teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya pikir tadi ya teman-teman itu yang pelopor, ya, pelopor yang sudah dijelaskan Ketua Umum JPPN tadi dengan level-level daripada pelopor itu, ya. Em, dan yang paling penting itu adalah peluang, ya, peluang yang tersedia di depan mata yang disampaikan secara lugas oleh Ketua Umum JPPN, peluang yang memang disediakan pemerintah. Jadi kalau ini kita tidak manfaatkan, sangat sayang sekali. Ada peluang, kita ada potensi, kita lewatkan sangat sayang sekali. Nah, untuk apa dimanfaatkan sudah jelas ya, tumbuh kembang kaya bersama tadi. Ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atas penjelasan dari Ketua Umum tadi, boleh ditanya ya. Tetapi kita ini bukan hanya omon-omon kan, besok katanya Ketum ini sudah langsung action turun ke lapangan. Jadi ada 9 tadi pelopor itu, kalaupun misalnya ini wilayahnya berbeda-beda, ya katakanlah kalau di Lampung mungkin kan Ketum bisa langsung turun ke lapangan ya, kalau di Lampung. Tapi kalau di daerah lain gimana? Ya kan? Bagaimana ini? Untuk bisa berkomunikasi dengan kepala daerah. Ya, karena ini kan nanti kepala daerah terus kepala dinas dan apakah di daerah ini sudah ada CPCL atau belum? Karena semuanya nanti melalui CPCL. Nah, terus bidang apa yang bisa digarap oleh JPPN melalui Tanimat nanti? Tidak semua bidang. Jadi kita hanya memilih bidang-bidang yang memang kita sudah terbiasa di bidang itu. Katakanlah jagung, kemudian yang sepadan dengan itu kelapa dalam. Dan itu di bidang mananya kita. Kalau jagung kan kita udah jelas ya, di benih ya. Udah jelas itu. Lah kelapa dalam. Kelapa dalam di bidang apanya kita? Terus yang lain-lain di bidang apa? Nggak mungkin kita mengadakan bibit kelapa dalam kan? Tentu ini yang perlu jelas. Apa? Mungkin pupuk. Contohnya. Ini adalah peluang yang sangat bisa kita lakukan dan laksanakan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang kita miliki. Nah, sekarang teman-teman silakan bertanya ke Pak Tanjung. Kira-kira kalau kalian teman-teman ini perlu melakukan aksi di lapangan itu bagaimana? Apa langkah apa yang harus ditempuh begitu supaya langsung kita bisa bekerja? Ini kan sebentar lagi udah Februari, 18 kan mungkin sudah puasa ya. Maret sudah Lebaran. Jadi kita harus gerak cepat ini teman-teman semua ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, singkat, padat gitu pertanyaannya supaya langsung menjawab kepada permasalahan yang bisa diatasi di lapangan. Silakan. Ini Pak Arif ini nih yang dari Lampung. Ada Pak Arifin atau Pak nanti Darmin organik Pare. Oh ini Pare-Pare nih Sulsel ini jauh. Kalau Pak Arif ini di Lampung ya. Gimana nih kalau yang sana ya, Pak Darmin ini di Sulawesi Selatan? Gimana? Punya akses nggak ke Bupati? Di Kabupaten apa? Pare-Pare ya, Pak Darmin. Masih mute Pak, mute. Mic-nya di ini dulu unmute. Pak Darmin, ini saya lihat ini yang ada Pilemon, Yusri. Yusri dari mana ya? Pak Pilemon, Pak Darmin ada yang mau tanya Pak? Bapak kan di Sulawesi Selatan ya, Pare-Pare ya.
Nah, silakan Pak, tanya Pak. Sebentar Pak, sama masuk cari jalan. Oh, silakan Pak Darmin. Tanya Pak, ini kesempatan ya kita nggak banyak waktu. Nanti kalau kita sudah memahami keseluruhannya, tentu nanti akan kita perluas informasi ini ke lapangan atau teman-teman yang dekat dengan kita atau calon-calon pelopor. Silakan Pak. Halo, Ya, silakan Pak Darmin. siap. Mohon maaf diulang tadi dulunya karena putus-putus tadi kena ribut di luar, jadi saya masuk ke kamar ini. Oh, angin ribut atau ribut. Gini Pak Darmin, saya mau tanya tadi penjelasan Ketum DPP JPPN itu udah jelas nggak? Dipahami nggak itu? Ya, alhamdulillah dipahami walaupun saya tadi terlambat masuk karena baru saya lihat ternyata dari grup. Ya Baik. sempat tadi memahami. Baik, saya ulang ini Pak Darmin ya. Saya ulang, kita Ya, ini yang tergabung di dalam JPPN, pelopor JPPN ini, ada peluang bagus di hadapan kita ya di bidang pertanian. Jagung, kelapa dalam, juga ada komoditas lain. Nah, itu hasil pertemuan daripada Ketum JPPN dengan staf khusus. Nah, kalau staf khusus ini kan orang dekat dari menteri ini kan, namanya staf khusus. Bukan staf biasa ya, orang dekat. iya, Jadi informasi itu iya, sangat bisa dipercaya. Nah, hasil siap, siap. hasil pertemuan JPPN dengan staf khusus ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi JPPN dan bisa dimanfaatkan oleh JPPN. Apa itu? Misalnya Ya, pertanian tenaga kelapa dalam, ada juga organik yang hortikultura, ada juga jagung ya dan lain sebagainya. Tetapi peluang ini bisa kita manfaatkan kalau nanti kita bisa berkomunikasi dengan kepala daerah, kepala dinas, dan harus ada CPCL di daerah itu. Daerah itu maksudnya di kabupaten minimal 500 hektar tadi kata Ketum. Nah, kalau Ketum ini di Lampung, besok dia sudah action langsung turun ke lapangan, berkomunikasi dengan kepala daerah, memperkenalkan diri JPPN dengan pelopor di sana, ya, dengan pelopor di sana, sehingga nanti program pemerintah ini misalnya jagung, ya, dan kelapa dalam bisa dilakukan oleh pelopor atau CPCL. Nah, bidang apa yang bisa kita manfaatkan dua misalnya usaha ini? Tentu adalah kalau jagung benih, ya kan? Kita dorong kan? Ya, iya, nah, kalau kelapa dalam apanya? Masa bibitnya? Kan nggak mungkin kita benihnya kelapa dalam. Mungkin dari pupuk, ya kan? Pupuk yang kita nanti garap. Nah, jadi tetapi kuncinya di sana harus dibentuk CPCL dan Bapak harus berkomunikasi dengan kepala daerah, Bupati. Pertanyaan saya, bisa nggak Bapak lakukan itu di sana atau tidak? Supaya Bapak bisa melakukan itu yang Bapak tanyakan ke Ketum. Supaya ini pertemuan kita ini ada manfaatnya. Kalau udah pertemuan begini, asal ngomong lewat nggak dilaksanakan nggak ada gunanya gitu. Silakan Pak Darmin. oke, siap, siap. Terima kasih. Eh, Salam kenal ini semua, terutama Pak Ketum ini. Eh, Mohon maaf sebelumnya karena baru saya aktif kembali. Memang Parepare kita dari kecil, lokasinya kecil, Pak. Kita kelompok tani aja di sini hanya kurang lebih 100 kelompok tani. Dan alhamdulillah semua lengkap, berkasnya termasuk CPCL-nya. Itu kalau di sini yang bisa kita kembangkan itu paling jagung. Karena sekarang alhamdulillah Parepare jagung sudah tembus kurang lebih 1.000 hektar. Cuma kendalanya yang selama ini, mudah-mudahan kita juga bisa lewat CPP ini masuk. Sering saya sampaikan Pak, kalau kami rapat di pertemuan dengan dinas, bibit yang kendala memang. Kadang ada yang bantuan bibit, tapi mayoritas kita punya petani enggan untuk menanamnya karena mereka anggap prioritasnya produksinya rendah. Nah, ada yang coba terhadap produksi rendah. Jadi kalau saya sarankan tempo hari, kalau bisa bibit-bibit yang berkualitas lah. Nah, karena sayang sudah walaupun dikasih gratis, tapi masyarakat mendingan beli yang merek-merek yang berkualitas karena produksinya tinggi. Karena kita tahu kalau jagung itu biaya anunya biayanya untuk jagung itu lumayan lah tinggi. Begitu anunya. Mudah-mudahan kita lewat JPN bisa juga kolaborasi dengan dinas untuk pertama di apa namanya bibitnya.
Karena itu yang paling diharapkan memang petani di sini bantuan bibit, karena itu yang salah satu yang tinggi lah biayanya di bibit ini. Begitu kira-kira sementara. Oke, mungkin Pak Ketum bisa menjelaskan. Ini kan sepertinya kalau dia apa namanya dari kepala dinas atau kepala daerah sudah menentukan jenis bibit kalau bantuan gitu kan. Tidak ada pilihan daripada si petani jagung memilih ini. Pokoknya sepertinya udah ditentukan. Mau atau tidak mau ini Ya. merek ini gitu. Nah, ini Nah, masalah memang. Jadi kalau petani kan tidak mau bertaruh. Kalau tidak bermutu buat apa? Lebih baik dibeli beli kan. Jadi artinya apa ya? Kita nggak iya. berpikiran tidak sujon ya, tidak sujon. Tapi begitulah kenyataannya. Nah, gimana mengatasi ini Pak Pak Ketum? Silakan. Pertama, kita benih saudara raja. Makanya di awal kita mendorong petani untuk menanam walaupun hanya 1 kilo. Dan alhamdulillah, stigma yang mengatakan benih raja kurang bagus kemarin dijawab oleh Pak Arifin yang menanam benih raja, dan dia menyatakan puas dengan benih itu. Kalau memang Pak Arifin ada di sini, dia harus bisa menjelaskan apa yang latar belakang dia bisa sukses dengan benih raja. Yang kedua, kalau saya mendorong di luar benih raja, tidak ada kepentingan ia mengangkat harkat pelopor dan petani yang ada di JPPN. Karena bagi saya adalah tumbuh kembang saja, mendorong varietas apa saja program ini. Tentu yang dapat duit hanya saya. Nah, saya tidak mau ini hanya saya saja yang mendapatkan duitnya, tapi tidak punya dampak aspek terhadap kawan-kawan, rekan-rekan kita yang betul-betul tumbuh kembang kaya bersama. Makanya kita tetap fokus membangun ekosistem. Jadi kalau nanti kita akan mendorong benih di luar raja, dalam hari ini saya tetap berkomitmen untuk mendorong benih raja. Itu Pak. Kenapa? Kalaupun saya dorong di luar benih raja, tidak ada efek kepada keluarga besar JPPN maupun taniman. Itu aja Pak. Ya. Jelas Pak Darmin? Ya, siap, jelas. Ya, jadi saya berpikir begini, kalau misalnya itu pemerintah daerah, kepala dinasnya sudah menentukan merek yang akan dibantu, bagaimana itu bisa merubahnya gitu kan? Bisa nggak mengusulkan? Karena itu kan gratis kalau dari pemerintah namanya bantuan. Nah, kita nggak tahu lah, pokoknya merek A katanya kan, nggak ada pilihan. Itu bagaimana Pak Asrat? Bisa nggak dirubah? Misalnya, jadi raja aja Pak, tolong itu gimana tahu? Atau mungkin sebelum dilakukan apa namanya ini, sebelum dilakukan prosedur di dinas itu di dalam menentukan merek bantuan itu, siapa yang berotoritas itu? Masyarakat bisa nggak memberikan masukan? Dan kapan itu kalau bisa? Begini Pak, Silakan Pak. ekosistem yang dipimpin oleh pelopor itu menjadi untuk pengusulan merek benih. Oh, iya. Kalau kita tidak pernah benih itu, tidak mungkin loh kita mengusulkan benih itu. Ya. Contohnya, saya sekarang ini tertantang banyak black campaign yang menyatakan benih raja kurang bagus. Penasaran itu juga rasa akademik saya. Nah, makanya Pak Arifin itu penasaran dengan benih itu. Makanya dia tanam, dia coba, dan alhamdulillah dia puas terhadap benih itu.
Jadi pertanyaannya, apakah benihnya yang salah ataukah orangnya tidak mumpuni untuk menghasilkan benih hasil produktif sesuai yang dicanangkan oleh benih? Nggak mana? Nggak ada. Mbok nggak ada. Maksudnya. Labung. Ada yang lain? Jelas Pak Darmin. Jadi ini ya memang saya katakannya ini pekerjaan. Jadi usulan pemilihan mau pakai bibit apa kan itu tertutup itu oleh kepala daerah atau apalah itu ya. Nah, Iya. jadi proaktiflah di sana para pelopor itu untuk memberikan masukan gitu loh. Setuju atau tidak setuju urusan lain, tetapi bapak-bapak harus bersuara. Ya kan itu tadi siapa itu yang dibilang ketum itu sudah ada berhasil, contoh ini Pak berhasil gitu. Nah itu hak bapak itu sebagai rakyat, nggak usah segan-segan. Tapi bikin tertulis Pak ya, harus tertulis, jangan ngomong. Lampirkan Ya, foto-foto dari benih jagung yang berhasil itu. Ya kita bukan mau mendikte, kita tahu lah ya. Tetapi itu kan aspirasi daripada petani. Kalau aspirasi petani tidak diperhatikan, nanti kan mereka juga yang menanggung akibatnya. Tapi harus proaktif, Pak. Ya, santun, bikin bukti, dan itu lakukan sebelum itu penetapan jenis apa namanya benih yang akan dikasih. Nah, bagaimana cara mengetahui itu? Ada trik-triknya lagi kan? Harus ada orang dalam itu, Pak. Kalau bisa sih besok Bapak masukin aja besok, iya. langsung gitu, ya. Jangan tunggu-tunggu, masuk gitu. Pura-pura tidak tahu apa-apa aja lah, pokoknya masukkan aja. Oke, Pak Darmin, paham ya, paham ya. Siap. Oke, ya, semoga sukses Pak. Baik, ya. Ada yang lain dari daerah lain, dari Pilemon, Yemo dari Papua, ada? Kalau dari Lampung ini kan Ketum ini di Lampung, jadi mereka bisa cepat berkomunikasi dan apalah langsung turun ke lapangan ketemu dengan kepala daerahnya gitu. Iya, Nah, yang di luar Lampung ini yang repot kan, Anda harus punya trik sendiri. Kecuali Anda kasih tiket daripada Ketum PP, bolehlah dia terbang ke sana kemari. Cepat itu. Iya kan? Tapi kan kita modal oke. kita masih terbatas. Ya, tapi dengan Zoom ini pengalaman itu bisa ya diberikan trik-trik atau jalan keluar walaupun bagaimana sulit itu pasti ada jalan keluar karena Ketum ini kan sudah mengetahui ya di dalam daripada Kementerian Pertanian itu. Pak Pilemon ada pertanyaan Pak Pilemon? Kayaknya jaringan di sana susah ya. Pak Yusri, Pak Yusri, Pak Yusri Iya, dari mana nih ya? ada, Silakan Pak C, silakan Pak C, Papua. iya, ada, Hmm, iya, Papua siap, siap. hmm. Ada pertanyaan, bukan pertanyaan tapi masukan dari kami Pro- Provinsi Papua. Memang jaringan juga kurang bagus, jadi ah, ada dengar kasap suara Pak Bagus, Setiamer bagus, dengan lanjut. Pak Ketum JPP. Lanjut Pak C. Lanjut. Bagus Pak C. Iya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya, kami dari Provinsi Papua Tengah. Saya juga bagian dari JPPN dan selama beberapa bulan ini saya tidak akan mengikuti Sumetin. Memang saya sudah lama bagian daripada JPPN. Jadi mohon maaf ya, tapi saya siap bersedia JPPN ini menjadi pelopor. Nah, siap dan saya mendukung. Kemudian saya sudah bersinergi dengan teman-teman dari Tani Merdeka bahwa mereka sudah terima apa yang saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa kami juga siap ini program dari JPPN ini kita ingin bergabung seperti pelopor. Jadi ada
Ada 8 kabupaten provinsi Papua Tengah, termasuk provinsi. Itu mereka siap bersedia untuk bergabung dengan pelopor di JPPN. Jadi apakah Pak Ketum dan Sentiamer siap terima atau tidak? Itu yang pertama. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka akan terima, eh, kalau kalau pusat DPP JPPN jika bersedia untuk terima kami bagian dari apa namanya Tani Merdeka, kami siap untuk merekrut setiap kabupaten dan kecamatan satu-satu atau dua-dua orang. Mereka sudah sampai eh, mereka sudah sampaikan pada saya seperti itu. Mungkin seperti itu yang saya bisa disampaikan. Boleh memberikan penjelasan apakah mereka bisa kita terima atau tidak seperti itu. Baik, tadi Pak Pilemon waktu ketua umum menjelaskan awal mengikuti nggak? Sudah mengikuti, tapi eh, tidak tak ada internetan dan apa urusan pribadi, maka saya tidak akan sempat ikut beberapa bulan submeeting ini. Tapi Oke. sebelum tahun baru ya saya sudah selalu diaktif di JPP dan saya siap apa namanya bagian dari pelopor juga Oke. Baik, di maksud provinsi. saya tadi yang dijelaskan oleh Ketum, tapi nggak apa-apa, mungkin Ketum bisa mengulang. Ketum, ada kan persyaratan-persyaratan dari pelopor itu, ada juga tingkatan-tingkatannya. Itu yang harus dipahami Pilemon. Ah, Terima tidak terima itu, oh, iya. apakah itu masuk kriteria itu atau syarat itu atau tidak, itu nggak masalah. Jadi mungkin tolong Ya, ya. Pak Ketum mengulang lagi tadi syarat-syarat daripada apa pelopor itu ya. Silakan Pak Ketum. Pak Pilemon dan yang lain mungkin paham. Tapi kalau udah dijelaskan Pak, dicatat Pak, baik-baik Pak ya, nggak bisa diulang-ulang lagi nih. Untuk materi daripada pelopor ini memang tadi saya sudah mengikuti dari awal hingga berakhirnya. Jadi teman-teman dari Tani Merdeka ini mereka siap jadi pelopor. Ya, ya, Pak. Eh, Jadi Pak Pilemon supaya nanti Pak syarat-syarat jangankan bersedia, ya kita ajak begitu. Silakan Pak Ketum. Oke, siap-siap. Kata aja Pak. Pelopor ini adalah jantung kita, Pak. Akar dari semua organisasi itu ada di pelopor. Pelopor ini adalah seorang petani yang berpengalaman minimal 3 tahun. Jadi kita bicara pelopor jagung ya. Minimal 3 tahun bercocok tanam jagung. Dia tidak boleh penjual benih ataupun kios. Karena beliau ini bukan pedagang. Tapi dia ini langsung memberikan contoh cara bercocok tanam jagung dengan pengalamannya 3 tahun. Yang kedua, organisatoris. Organisatoris itu maksudnya bisa membangun komunitas, bisa memimpin, bisa mengajak rekan-rekannya. Ayo kita bercocok tanam jagung. Yang ketiga adalah mempunyai media Facebook. Tujuannya supaya membangun edukasi atau menyiarkan atau menyampaikan apa yang dikerjakan mulai dari pratanam, proses tanam, sampai dia nanti panen raya. Nah,
Itu yang menjadi sarananya adalah Facebook. Dengan adanya Facebook akan tumbuh ekosistem sosial media dan akan terjawab juga nanti ekosistem pertaniannya di kecamatan. Jadi pelopor ini bukan orang kita data, kita ajak, kemudian masuk di organisasi bingung. Mau ngapain Pak saya didata? Seperti halnya kayak pilkada. Kita data orang, kita cari, kita ambil KTP-nya, kemudian lomba-lomba membanyakkan data. Tapi JPPN bukan begitu, pelopor. Dalam hal ini pelopor ya. Pelopor itu adalah leader, memberikan contoh. Dengan dia memberikan contoh, maka ekosistemnya tumbuh. Kalau ekosistemnya tumbuh, maka ekosistem bisnisnya itu akan bergerak. Nah, siapa nanti yang tumbuh? Ekosistem itu akan tumbuh secara bisnis. Nah, organisasi banyak yang susah berkembang. Yang kaya itu hanya ketua umumnya. Jadi ketua umumnya hanya menjadikan organisasi hanya untuk kepentingan ketua umumnya. Tapi dari sini ada Pak Santiamer, ada Pak Irfan, ada pelopor, ayo kita bareng-bareng. Kita sekarang harus jujur. Kalau seandainya kita menggunakan benih raja, kenapa pasar benih raja? Kan banyak benih-benih yang lain. Saya bilangin, kalau benih yang lain hanya memposisikan kita sebagai sales. Kapasitas saya ini bukan sales. JPPN ini bukan pencari bisnis dia yang hanya memberikan untung 5.000. Bukan itu konsepnya. Konsepnya adalah berapa HPP-nya ini? Bagaimana kerjasamanya? Bagaimana berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Makanya di dalam benih jagung raja, kita mendistribusikan sharing profitnya. Satu, untuk pelopor, itu kita kasih variasi mulai dari 4.000 di bawah 100 kilo. 100 kilo sampai 200 itu adalah 5.000. 200 kilo itu adalah 6.000. Artinya, pelopor kalau hamparannya 100 hektar, contohnya, atau 50 hektar saja sebagai pelopor utama, dikali 5.000, berarti sudah berapa untuk pelopor. Nah, kemudian ada cashback-nya nanti. Nah, cashback ini untuk konsumen. Dan nanti ini kita minta cashback-nya juga nanti untuk membangun kesejahteraan organisasi yang ada di pelopor kecamatan. Nah, dari situ JPPN dapat 5.000. Untuk apa JPPN 5.000? Contohnya kita mengembangkan organisasi ini, jangan lagi organisasi ini tumbuh dari proposal. Tapi organisasi ini harus tumbuh berdiri tegak karena ekosistemnya tumbuh. Maka 5.000 untuk JPPN. Kemudian 10.000 untuk Tanimat, karena organisasi Tanimat harus tumbuh. Orang-orang di dalamnya, karyawannya harus kita berikan insentif. Jadi belum lagi referral. Nah, inilah sebenarnya pembagian sharing profit yang memang kita sediakan supaya kita tumbuh bareng-bareng. Nah, Pak, bagaimana dengan yang lain? Kalau dengan yang lain tidak ada harapan kita untuk tumbuh bersama-sama. Hanya memberikan selisih yang bagi saya tidak masuk akal. Jadi, mulai malam hari ini kita kompak, kita bekerja secara terukur, dan ingat, tujuan kita harus berhasil. Nah, makanya semboyan kita tumbuh, kembang, harus ada kata kayanya, dan harus dengan bersama-sama. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Silakan Pak Filemon, masih ada yang kurang jelas? Jadi Pak C jelas ya syaratnya apa. Jadi nggak perlu ditanya mau terima atau tidak. Kalau masuk kriteria otomatis. Bahkan suruh
Kalau masuk itu ya yang dikatakan tadi syarat-syaratnya begini 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 3 tahun Iya, ini sudah. ya langsung suruh aja daftar. Tapi kalau belum memenuhi syarat ya jangan ikut-ikut aja dulu belajar gitu ya, Pak Filemon ya. Iya, Nah, itu Pak C. Nah, yang siap, kedua siap, Pak C, siap. bagaimana Pak C ini mendekati kepala daerah dan kepala dinas kalau mereka memberi bantuan bibit, kalau boleh Pak pakai merek ini. Loh kenapa? Ini buktinya ini. Jangan bilang saya juga nggak tahu ini siapa ini orangnya, tapi ini teman saya ini mengatakan ini bagus ini buktinya gitu. Lampirkan fotonya, tanya itu Arifin, tanya yang lain-lain. Kasih masukan, itu hak Bapak itu ya. Jangan nggak usah khawatir, itu urusan di dalam urusan mereka itu. Tapi kasih masukan. Ini Pak teman-teman saya ini udah berhasil ini pakai benih ini. Siapa aja nih ya? Saya nggak tahu. Pokoknya saya tahu ini teman saya katanya pakai bagus ini. Kalau boleh memberi bantuan pakai merek ini Pak. Nah, kalau nggak kami nggak mau lebih baik beli yang lain begitu saja. Itu hak Bapak itu nggak usah takut ya. Tapi tetap bicara dengan yang sopan, pakai surat. Ya Pak Filemon ya. Itu dilindungi, hak-hak Bapak itu Iya, dilindungi hukum. Ya, dilindungi hukum. Jadi aman ah, Bapak. Ya, siap. oke? Oke, Baik, mantap. Nah, ada yang lain? Silakan. baik. Yusri, silakan Pak. Perkenalkan diri Pak dari mana nih? Umak Piro ini santai dia nih. Sambil merokok. Silakan Yusri. Yusuf Bang dari Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara ya. Ya, silakan Pak. Jadi 1 minggu terakhir ini saya di Konawe Selatan, Bang, bertemu dengan Pak Ketua Kadin Konawe Selatan dan Kadis Pertanian Konawe Selatan terkait kami dikasih RMU Pemda Konawe Selatan untuk dikelola yang biaya pemodalnya adalah Kadin. Nah, selain daripada padi atau gabah atau jadi beras, nah, kita diarahkan juga untuk mengelola ini soal jagung. Karena di Konawe Selatan ada kandang kurang lebih 80.000 ayam petelur, nah, itu kekurangan pakan. Makanya kita diarahkan untuk bangun pertanian ini berkebun jagung. Nah, itu kita sudah berkontrak baik Perumda maupun Kadin. Jadi saya ini sebagai pendamping atau konsultannya Kadin Konawe Selatan. Nah, saya sudah sarankan kemarin ke Pak Kadis bahwa kalau kau jagung bisa pakai merek Raja. Dia bilang tolong sampaikan bagian perusahaan Raja itu atau distributornya ke kantor katanya untuk diskusi tentang bibit itu. Bagus. Ya, itu yang pertama. Terus kalau kelapa juga itu memang masuk di program juga itu karena Konawe Selatan ini kan luas sekali lahannya, lahan tidur yang tidak bisa ditanami padi sawah atau jagung, ditanami kelapa juga. Karena tidak lama ini ada industri di sekitar Kecamatan Murama Utara untuk kelapa biasa. Nah, ini juga JPPN atau Tanimar bisa memfasilitasi pengadaan bibit kelapanya kalau bisa. Jadi kalau diskusi ke kepala dinas, alhamdulillah bagus. Tinggal ketemunya dealnya ke bupati saja ini. Untuk sementara itu. Terima kasih. Baik, baik Pak Yusri sebelum ke Pak Hasrat Tanjung, sebelum ke Pak Hasrat Tanjung Ketua Umum ya. Begini, kalau memang itu kepala dinasnya sudah menyampaikan itu prinsipalnya itu tolong langsung aja hubungi Pak ini Pak Hasrat ya ketum itu supaya nanti didatangi ke sana. Itu kan mempresentasikan itu maksudnya. Selain juga mungkin menjalin apa namanya itu lebih kenal dekat kenal lebih dekat. Ya. Itu bagus. Jadi langsung telepon itu ketum bilang itu orang Raja supaya sana berangkat itu ya dihubungi Pak Yusri gitu. Bertemukan langsung Pak. Jangan lama-lama. Ini peluang. Kalau dilama-lamain nanti yang lain masuk. Yang lain masuk bukan kita iri atau cemburu, enggak. Cuma nanti bibitnya ini bagaimana kan? Repot kan? Ini uang negara itu. Mau, petani mana mau kalau bibitnya nggak bermutu lebih nggak usah kan? Nah, uang negara yang rugi Pak. Ya, rakyat yang rugi. Itu hak hak Bapak itu. Apalagi Bapak sudah punya hubungan yang baik dengan kepala dinas dan
kepala dinas lah. Nanti kita bupati kan tinggal selangkah lagi tuh. Silakan mungkin siapa yang Ketum bisa menambahkan Pak supaya ini Pak Yusri langsung gercep gitu ya. Supaya nanti itu yang orang raja bisa datang ke sana gitu. Pak Ketum silakan. Terima kasih senior, Pak Yusri senior saya di HMI. Memang senior kita harus tumbuh bareng-bareng ya, supaya kita juga bisa sukses bareng-bareng. Yang pertama mengenai nanti raja, nanti kalau memang itu ada lampu hijau dari kepala dinas, nanti saya akan terbang ke sana. Saya sendiri akan terbang ke Sulawesi Tenggara untuk langsung berdiskusi tentang peluang apa yang akan kita dorong dari pusat masuk Sulawesi Tenggara. Jadi tadi ada kelapa dalam. Jadi sebenarnya tugas kita itu hanya CPCL sebenarnya Pak Sarjana. CPCL itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Bapak Prabowo itu sudah ada di dinas Pak. CPCL itu sudah ada di dinas Pak. Karena mereka mengkolek data. Apa itu kolek datanya? Kelompok tani Pak. Tadi seperti tadi di Parepare ya, ada 10 kelompok tani. Jadi 10 kelompok tani itu berapa luasnya, berapa orang dalam satu kelompok itu sudah ada rinciannya itu Pak. Sehingga sekarang data itu nggak mungkin bisa keluar kalau tidak ditandatangani oleh kepala dinas. Kalau tidak disetujui oleh kepala daerah. Karena tanda tangan mereka itulah kuncinya Pak. Kalau kita mengkolek data itu, tapi tidak disetujui sama mereka, tidak ada artinya. Nah inilah sebenarnya kedekatan kita, jaringan kita, untuk bisa menembus dinding-dinding itu. Nah tadi ada tanda saya tadi, tanda Yusri, nah, nanti dengan adanya kepala dinas, kita diskusi bareng-bareng. Tapi kita bilang ini harus kita dorong supaya JPPN atau pelopor nanti yang menjadi leadernya Pak. Leadernya nanti pelopor yang ada di sana Pak. Kita hanya membantu saja. Nah kita membantu, ini ada program, nanti leadernya nanti yang berdiskusi dengan dinasnya. Apa artinya? Leader akan menerima manfaat dari bantuan ini. Kita ini hanya membesarkan ekosistem. Itu aja tugas kita, Pak. Membesarkan ekosistem. Jadi makanya saya bilang kalau bukan pelopor JPPN, itu bagaimana kita mau mendorongnya? Karena pelopor JPPN yang sudah menyatakan dia betul-betul membesarkan organisasi yang namanya JPPN. Itulah Pak. Ya, itu sebenarnya banyak Pak. Bukan hanya bicara jagung. Titik tekannya adalah program di sektor tanaman pangan, program di sektor hortikultura, program di sektor perkebunan, dan sebenarnya lagi ada sebenarnya peternakan. Cuma kemarin peternakan itu perlu saya dalami lagi, tapi 3 tadi sektor itu sebenarnya sudah bisa kita eksekusi lewat yang namanya usulan CPCL. Saja yang perlu saya sampaikan, saya minta rekan-rekan yang ada di daerah secepatnya kita koordinasi. Saya kasih waktu ini sampai tanggal 15 Februari. Jadi 15 Februari itu Pak sudah harus masuk ke PCL-nya Pak. Nah mulailah sekarang cari nomor kontak kepala dinasnya, kemudian nanti kita bangun komunikasi. Begitu yang di Lampung Pak. Di Lampung itu saya cari kontaknya, saya memperkenalkan diri, dan alhamdulillah mereka senang karena ini ada program dari pusat. Ayo Pak Hasrat, kami tunggu di kantor, kita diskusi. Nah tentu dengan diskusi di kantor akan saya ajak pelopornya Pak. Biar nanti pelopor yang akan menjadi leader di kabupaten. Itu aja Pak.
Ya, jelas ya Pak Yusri ya. Ya. Ini CPCL apakah langsung berbentuk rekomendasi atau surat permohonan dari dinas ke kementerian atau bagaimana, Pak? Contoh CPCL itu pasti dinas punya, Pak. Karena Ya, mereka tiap tahun dapat program. Tiap ya. tahun. Makanya kita dengan kedekatan emosional kita bilangin sama mereka, Pak, kami ada program dari pusat. Apa yang harus kita kembangkan di daerah kita, Pak? Tapi tolong nanti Bapak siapkan CPCL-nya dong. Contohnya kami kepingin kawasan ini Kelapa Dalam. Oke, bisa Pak ya kita dibantu CPCL-nya? Oh bisa. Nanti CPCL-nya oke, itu kita bawa langsung ke mejanya staf khusus. Dari staf khusus nanti langsung ke dirjen setempat. Nah itu tugas JPPN yang ada di pusat. Tapi tugas yang ada di daerah, bagaimana membangun komunikasi, nanti kita pandu komunikasinya sehingga keluar yang namanya CPCL. Itu aja, Pak. Jelas ya Pak Yusril ya. Ya Yusril. Yusri. Jadi yang Ya, jelas. lain-lain juga bisa meniru ya. Pak Darmin juga bisa mengapa apa informasi itu. Jadi harus gerak cepat Pak, kalau nggak terlambat. Ya, tadi udah dikasih batas 15 Februari. Kebetulan itu 15 Februari itu hari ulang tahun saya itu. Ya, iya, jadi gerak cepat. Nggak tahu ini punya apa ini, Ketum ini punya terawang yang jauh ini. Oke, ada yang lain? Ketum itu kode hadiah ulang tahun, jangan lupa. Jadi punya terawangan jauh dia ini. Oke, siapa lagi yang belum Lampung, yang bukan Lampung ya? Kalau Lampung kan nanti Ketum itu bisa gercep di sana di luar provinsi Lampung. Kita di luar ini. Bisa lah siap, pare-pare saya coba komunikasi dengan Bu Kadis, kebetulan juga sering sih sama-sama. Nah Karena itu, kebetulan juga saya, eh, jadi bilang pihak karena Raja bersedia datang Pak, gitu aja, kenalan dengan Bapak gitu, langsung aja, apalagi gitu tembak aja langsung. siap siapkan. Karena pare-pare ini posisinya di tengah-tengah, Pak Santamar ini. Oh, Diapit oleh beberapa kabupaten, dekat semua. ya, iya. Dekat. Jadi Rata-rata sekarang oke, jagung. oke, mantap itu. Iya. Apalagi kalau tentang dipanggil di beberapa Oke, tangga. oke, bagus ya. Gerak cepat ya besok ya Pak Darmin ya. Langsung hajar gitu. Hajar artinya gerak cepat. Kalau nggak terlambat kita. Didahului orang. Dengan Pak Ketum juga. Nah, kalau saya sudah bicara dengan karena saya ini belum terlalu ini jalurnya kan, dia harus tetap komunikasi dengan Pak Ketum nantinya, Insya Allah. Ya, 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 Kita bagus. ketemu dengan siap. Oke. Ada yang lain selain apa yang di luar Lampung ya? Yang di luar Lampung dulu yang prioritas. Ada? Yang di luar Lampung saya lihat cuma Darmin, Pak Yusri. Nggak ada lagi. Selebihnya orang Lampung. Masa kalah dari orang Lampung? Bener aja nih. Pak ini siapa sih? Apa? Pak siapa? Yang dari Sumatera Utara, bukan Bintoro. Pak Bintoro ada ini Pak, saran Pak, Jogja. Pak Bintoro, ada yang mau ditanya? Atau dibawa orang memperkenalkan diri gitu, sampaikan itu kepada di sana yang apa, pelopor yang memenuhi syarat untuk apa nanti komunikasi lebih lanjut dengan Ketum. Bahwa bisa direkomendasi. Baik, kalau Izin, nah silakan. izin. Jadi saya izin, bisa saya pakai JPPN ini untuk melapor ke Pak Dinas nanti kalau ketemu bahwa saya atas nama jadi JPPN untuk permohonan ini untuk CPCL yang akan mengawal program swadaya pangan yang ada di Konawe Selatan misalnya, begitu Pak. Kita kan membantu petani. Jadi JPPN ini adalah suara petani. Nggak apa-apa, Pak. Saya dari JPPN,
saya hadir di sini untuk membantu program. Nah, dengan apa yang bisa kita kembangkan di kabupaten ini? Oh, kita bergerak di tanaman pangan ini, kita bergerak di sini, perkebunan. Oke Pak, insya Allah akan kita bantu, tapi bagaimana nanti juga CPCL harus keluar. Karena kalau nggak ada CPCL, gimana kita mau ngajuin bantuannya? Karena dasar bantuan adalah ada permohonan tertulis. Contoh CPCL-nya, contoh permohonan CPCL itu ada di Taniman, ada di CPCL. Nanti bisa diminta contoh. Tapi saya minta off the record ya, karena itu sesuatu yang dokumen nanti yang saya takut nanti dijadiin apalah, dunia kayak gini kan bahaya. Jadi nanti bagi siapa nanti yang kita share contoh CPCL-nya itu, ya tolong itu dirahasiakan. Karena saya takut nanti terekspos kemana-mana. Dan yang berikutnya, ada juklak-juknis. Kelapa dalam itu, provinsi aja belum dapat juklak-juknisnya. Kelapa kebu aja belum dapat juklak-juknisnya. Dan alhamdulillah ketua umum JPPN sudah dapat. Saya tadi di Lampung, saya tanya sama di dinas, udah dapat belum juklak-juknisnya? Belum Mas Tanjung. Emang Mas Tanjung dapat? Nah, kok saya dapat? Iya, kami belum dapat. Jadi kan belum tentu juga dikasih, Pak. Mereka juga hati-hati memberikan itu. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, juklak-juknisnya kita dapat. Kenapa, Pak? Kuncinya ada di juklak-juknis, Pak. Juklak-juknis itu kan mengatur detailnya kan, program itu. Nah, itu yang nanti bisa menjadi perhatian nanti untuk pelopor. Oh, di sini nanti pengembangannya begini, bagaimana ke depannya begini, itu ada di situ Pak. Tapi tidak semua ya, tidak sembarangan itu akan kita kasih, kita melihat orangnya. Karena banyak betul Pak, bergabung JPP ini kan hanya pragmatisme saja, ya kan? Nah, kita harus betul-betul melihat militansi, loyalitas, ya, kepekaan. Nah itu yang menjadi dasar kita Pak. Mudah-mudahan kita bareng-bareng tumbuh kembang kaya bersama. Nah, karena masalahnya ini langsung berhadapan dengan staf khusus kan. Nah, ayo Mas Tanjung, bantu. Dan kemarin ada satu permohonan beliau ke saya. Tolong bantu saya di Tebu. Kenapa Pak? Iya itu di Lampung itu kurang maksimal itu tebunya. Maksudnya Pak dinasnya. Dinas di Lampung ini kurang greget gitu loh. Gue bilang, Pak saya dari Lampung. Malu juga saya dengar Bapak, iya. Nah tolong Mas Tanjung. Nah makanya saya langsung besok ketemu kepala daerahnya, Bupati yang menjadi perencanaan pengembangan tebu, yaitu di Kabupaten Lampung Utara. Dan alhamdulillah Bupatinya welcome, karena kita bawa ya keberkahan lah untuk Bupati, yaitu namanya pengembangan tebu. Itu aja Pak. Jelas Pak ya? Pak Yusri jelas ya? Jelas, Pak. Jadi inilah fungsi daripada JPPN ini. Ya, Tani Mart itu kan operasional di lapangan. Hal-hal begini sensitif. Ya, sensitif. Jadi ya Bapak Ibu bisalah dikit-dikit sudah mengetahui. Tapi ini pekerjaan yang sensitif ya. Dan ini adalah bidang JPPN, Ketum, dan kami di sini semua. Berbagai aspek harus dipertimbangkan. Tetapi kita tidak menyalahi aturan. Juga tidak membuat susah orang gitu. Kita adalah mitra pemerintah. Membantu. Ya. Bekerja sama. Baik, masih ada yang lain? Selain daripada Lampung, kalau nggak ada, saya kembalikan kepada Kesia. Silakan, Mbak Kesia. Baik, terima kasih Bapak Santi Amer atas juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat antusiasmenya. Jadi sebelum acara benar-benar berakhir, ya ini ada sesi dokumentasi. Mari Bapak Ibu diharapkan untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan. Silakan Pak Ali. Nembak apa itu Pak Piro? Nanam jagung. Baik, Bapak Ibu diharapkan on kamera ya. Oh, ini Pak Darmin ini ganteng ini dari Parepare.
Tuh J dia J nih katanya nih. Nah J. Luar biasa teman-teman ini. Saya sih bercita-cita apa yang namanya petani ini dapat pensiun gitu loh. Jangan DPR 5 tahun tugas dapat pensiun seumur hidup. Aduh. Kabar Pak Zatimer sehat tak sehat tak. Baik, Petani sudah kapan Ibu dapat Kesya. tuh? Ibu Kesya sudah. Itu masih di unmute itu suaranya. Emion. Oh ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mari kita tutup pada acara malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga dengan adanya acara sosialisasi program JPPN 2026 ini senantiasa membawa manfaat bagi kita semua dan dapat membawa perubahan yang lebih baik. Jadi saya Kesya selaku pemandu acara mau pamit undur diri dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.